I think it is fun for try something new. But Hello guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. sometimes need a proxies to make it better. My life. Hello guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Oke, ting. Kali ini Pilot Nakal in frame lagi, dan pemula itu sebaiknya mulai FPV dari apa dulu. Jadi banyak nih teman-teman yang WA ke Pilot Nakal ya, mungkin sekilas lihat YouTube atau lihat Instagram atau lihat di Facebook fanpage. Jadi pemula yang nol banget itu saran Pilot Nakal sih beli remote dulu ya. Sama juga halnya seperti pilot drone aerial dari DJI dan lain sebagainya lah, dan sejenisnya ya. Jadi mulainya dari mana? Mulainya beli remote dulu. Nah, kalau Pilot Nakal saranin ini nih, Radio Master Zuru. Om, beli yang murah-murah om. Ada bisa pakai Jumper T-Lite ya, tapi perhatikan embel-embelnya harus ada ILRS ya, jangan JP 4-in-1 dah. Kalau Pilot Nakal pakai ini Radio Master Zuru JP 4-in-1, makanya di belakang remote, nah ini dia ada modul tambahan yaitu modul ILRS. Jadi Pilot Nakal tetap bisa nerbangin drone micin yang kecil tuh ya dengan protokol bayang plus pakai ILRS. Nah ini dia. Jadi dibilang FPV itu jajannya banyak guys. Kalau teman-teman mau terjun ke FPV, lumayan banyak. Oke, jadi kalau remote berapa Num? Remote itu T-Lite ya, V2 ILRS itu kisaran 1 juta. Kalau ini Radio Master Zuru ILRS, yang ILRS ya, itu di harga 1750. Tapi teman-teman belum dapat nih baterainya. Jadi baterainya beli sendiri ya. Baterainya mahal nih. Ini karena baterai 18350 ya, kisaran 75.000 sampai 80 ribuan lah ya. Jadi nggak ada yang abal-abal kayak 18650 ya. Jadi ini memang baterainya kecil. Nah, kecil banget. Dan butuh 2 biji. Oke, jadi kalau teman-teman order paket RTF ke Pilot Nakal, itu Pilot Nakal udah siapin semua ya. Baterainya sudah ada, terus Pilot Nakal udah setting, ada profil simulator, dan nantinya kalau pernah order remote aja ke Pilot Nakal, itu Pilot Nakal udah siapin profil untuk drone yang akan dibeli nantinya. Jadi jadi pesen ke Pilot Nakal drone, karena kan sebelumnya udah pesen remote ya, dan remote udah Pilot Nakal siapin. Jadi waktu drone itu datang udah auto binding, dan cetrekannya sini engine on, ini mode terbang, ini beeper, yang ini bisa juga beeper, yang paling atas GPS rescue. Oke, jadi teman-teman kalau mau terjun ke FPV, saran Pilot Nakal investasi dulu, beli remote yang bagus. Jadi kalau mau murah-murah 1 jutaan ada Jumper T-Lite, cuman kalau Pilot Nakal saranin tahan dulu, beli yang agak bagusan, yaitu Radio Master Zuru. Jadi harganya kelihatan guys, dari 1 juta ke 1750, hampir 2 kali lipat. Dan nanti kalau teman-teman waktu pegang Zuru rasain, wah rasanya luar biasa. Dan kemarin ada yang pesen itu Om Hafid ya, di Ambon, itu pesen Reptil, remote-nya Zuru. Kalau gagal sudah jelas EV 800 DM. Itu total sepaket kemarin Reptil itu di harga 8 juta. Dan ini kita kasih lihat cuplikannya, komennya Om Hafid waktu nyobain Zuru di simulator. Enak om, rasanya Zuru memang, jadi ada harga ada rupa guys, jadi nggak bisa bohong ya. Kalau ada harganya lumayan itu ya jelas kualitasnya pasti bagus. Kalau tidak om, rasanya gimana ya? Rasanya biasa lah. Tapi kalau teman-teman nggak nyobain, nggak pegang langsung remote-nya, nggak bakal ngerasain. Oke. Dan ini cuplikan dari Om Hafid ya, main simulator, dan barang paket RTF yang diterima sampai di Ambon tuh semuanya dalam keadaan selamat. Jadi reptilnya pun dikasih lihat ya kan, terus belum diterbangin tuh. Jadi Om Hafid tuh langkah-langkahnya betul banget. Jadi awal di simulator dulu, karena reptil itu bukan drone biasa, bukan drone mainan. Jadi setelah beli reptil, teman-teman bisa beli yang mikro seperti ini. Nah, ini adalah Mobula 71S HD ILRS. Jadi baterainya
1S, dan ini Prontakal kasih nama Black Bee. Jadi sebelum produk ini keluar, Prontakal sudah konversi Mobula 6HD pindah frame ke Mobula 7, dan akhirnya pabrikan ngeluarin ini dia Black Bee dari pabrikan. Kalau sebelumnya Prontakal yang ini ya, yang konversi ya, Prontakal rakit ya. Jadi awalnya FR Sky internal, Prontakal tambahin RX ILRS. Tapi yang baru dari pabrikan sudah internal ILRS, plus sudah ada black box. Jadi Prontakal nggak pernah sih pakai black box. Jadi Prontakal murni terbang cantik. Jadi tanpa gyroflow dan tanpa editing, tanpa tipu-tipu. Jadi semuanya murni hasil dari terbangnya si Black Bee. Oke, jadi Black Bee ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini kameranya analog, tapi hasil rekamannya dari DVR yang ada di Mobula itu Full HD 1080p 60 fps. Oke, ini lumayan nih harganya, di harga 2,5 juta sampai 2,7 juta ya. Jadi kalau mau tahu rinciannya bisa japri ke Prontakal untuk paket RTF yang teman-teman pengen, karena ini adalah impian, paket RTF impian ya. Jadi drone-nya ini dari awal ya, dari nol. Drone-nya ini remote suruh, gagelnya Isin EV 800DM. Nah, setelah teman-teman mahir sudah ngerti cara menerbangkan drone FPV dengan baik dan betul, dapat footage yang bagus. Jadi ini nggak perlu bawa action cam guys. Hasil DVR-nya sudah bisa dan layak dan oke banget dipamerin di sosial media. Mau taruh di TikTok bisa, mau taruh di Instagram bisa, di YouTube pun juga bisa. Oke, awal mula dari sini dulu. Nah, setelah dari Black Bee, teman-teman bisa naik nih ke Reptil. Nah, ini adalah Reptil. Nah, ya kan. Jadi ini adalah drone 3 in. Ya, dibilangnya ini adalah drone jenis Cinewhoop karena dia punya pelindung. Jadi sama halnya dengan yang Black Bee. Nah, cuman si Black Bee ini baterainya 1S kecil banget guys. Baterainya 80 ribuan. Kalau si Reptil baterainya satu biji hampir 300 ribu ya, 4S itu. Dan teman-teman yang baru banget pengen terjun ke FPV, itu obsesinya gede banget bawa GoPro. Oh my god, ini GoPro harganya nggak murah. Jadi Reptil ini kalau sudah siap pakai seperti ini 3 juta ya. GoPro Hero 8, ini Hero 8 Black. Nah, ini harga 4,5 sampai 5 jutaan. Nah, bayangkan teman-teman baru belajar menerbangkan drone FPV, ini bukan drone aerial guys. Jadi ini full manual. Susah banget. Jadi nggak semua pilot aerial itu lulus untuk menerbangkan drone FPV. Beberapa ada yang nyerah, give up, dijual lagi kembali ke aerial. Jadi saran Prontakal dari awal yaitu adalah beli remote dulu, latihan di simulator. Simulator apa aja? Banyak guys, di PC, laptop, di handphone juga ada ya. Dan ini gampang banget sih kalau mau simulator ya. Jadi tinggal colok kabel tipe C di atas, colokin ke PC atau laptop atau handphone. Di handphone pakai Freerider. Kalau di PC laptop, kalau semakin bagus, butuh PC atau laptop dengan grafik yang cukup tinggi. Jadi ya lumayan sih. Oke, kembali lagi ke Reptil ya. Jadi Reptil ini pesanan Om Ragil. Nah, ini Prontakal buatin konten Om ya. Ini Om Ragil pesen Reptil gagel baterai 2 biji 4S plus charger. Dan Reptil ini dipasangin GPS. Ini GPS-nya di sini. Nah, kalau sudah dipasang GPS bukan berarti kita harus atau wajib menerbangkan drone ini jauh. Jadi terbangkan secukupnya, seperlunya. GPS ini ibarat kata seperti sedia payung sebelum hujan. Jadi misalnya kita terbang di spot baru, di area baru, dan kita lupa jalan pulang, itu kan nanti ada harapannya tuh, kembali ke home point. Kalau teman-teman tidak bisa pulangin dengan manual, teman-teman tinggal pulangin secara dengan pakai GPS rescue atau RTH ya, yang bisa dibilang sama aerial tuh return to home. Nah, dan si Reptil ini memang sanggup bawa action cam GoPro. Nah, teman-teman yang minta GoPro itu belum tentu pakai GoPro beneran loh ya. Dan saran Prontakal, terbangin dulu Reptil tanpa bawa GoPro. Ya, sayangi GoPro kalian guys. GoPro ini mahal. Jadi terbangin dulu Reptil secara baik dan benar ya. Dan saran Prontakal terbangin di lahan berumput. Kenapa Om? Karena waktu crash, rumput itu kan empuk ya. Jadi rumput itu kan tebel, lebat. Nah, waktu dia jatuh itu minim banget kerusakan. Nah, bedanya apa drone Reptil dengan Avata? Ada yang nanya nih. Reptil ini spare partnya universal.
Jadi banyak dijual spare partnya. Dibandingkan dengan DJI, spare partnya itu sudah mahal dan nggak banyak yang jual juga. Jadi kalau ada kerusakan itu kalau DJI ya bisa dibilang cukup mahal ya. Sedangkan si drone FPV itu spare partnya terjangkau dan banyak yang jual, universal ya. Oke, jadi cukup paham dengan si Reptil ya. Oh ya, ini Om Ragil. Jadi kalau nyampe nanti jangan bingung, Om, ini antenanya kok gondal-gandul. Ini memang waktu di packing masuk kardus dia harus betul-betul rata ya. Dan waktu keluar dari kardus ini tinggal diselobohin aja. Nah, udah berdiri. Jadi fungsinya seperti itu. Oke, untuk Reptil yang Protokol siapin itu Protokol udah pasang receiver ILRS. Ini pakai jumper ion ILRS. Kenapa? Karena ada tombol bootingnya. Jadi waktu ILRS itu ngebreak, teman-teman nggak perlu solder pad untuk boot ya, cukup tekan tombol aja, pencet tahan, kemudian colokin baterai, dia sudah masuk ke mode boot mode bilangnya, untuk kita flash ulang karena dia posisi RX-nya lagi ngebreak. Oke, itu RX. Dan antena protokol upgrade ya, jadi antena bawaan Reptil itu kurang bagus, protokol upgrade sama antena dari HGLRC Hammer ya, dan ini jauh lebih bagus daripada antena bawaan. Kemudian protokol pasang GPS. Oke. Dan itu waktu pemasangan ini semua ini harus dibongkar total ya. Jadi protokol harus solder dan wiring semua dengan betul. Setelah semua udah beres baru protokol rakit kembali. Setelah rakit kembali protokol harus setting di Betaflight. Setelah setting di Betaflight, protokol harus flash ISC si Reptil ke Blue Jay. Supaya apa Om? Supaya efisiensi terbangnya bagus, terus terbangnya juga smooth, dan ya pokoknya lebih optimal lah dengan di flash ISC pakai Blue Jay ya. Oke, ini Reptil warna hitam dan di sini sudah ada dapat mounting ya untuk GoPro. Jadi GoPro-nya pilot nakal Hero 8 ini sudah ada cetrekan nih. Nah, keluar sendiri kan. Oke. Dan nanti tinggal dimasukin ke sini. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini ada baut nih, tapi bautnya dilepas dulu ya. Jangan dipakein baut yang panjang punya action cam karena nanti bentrok sama si propeller. Oke, ini dimasukin, udah terbang pakai GoPro. Tapi ini di akhir aja. Jadi teman-teman berjuang dulu, berlatih FPV, menerbangkan drone FPV karena ini full manual ya. Jadi drone FPV itu kalau di ini gasnya selalu di bawah. Kalau teman-teman mau terbang ini diangkat. Ya. Beda dengan altitude hold sama seperti DJI Phantom, Mavic, terus dan kawan-kawan itu ini sticknya selalu di tengah, jadi diangkat gini dia kembali ke tengah. Sedangkan FPV itu selalu di bawah, jadi kalau mau hover mau terbang ya ini digas. Jadi ya sama halnya seperti menerbangkan pesawat komersil ya mungkin loh. Oke, jadi diangkat seperti ini. Kalau teman-teman tutup dia bakal terjun bebas. Jadi waktu hover ya kita harus menstabilkan gas. Jadi yang throttle sebelah kiri ini adalah gas sekaligus power ya, menambah ketinggian, gas juga. Jadi motorik kiri dan kanan seorang pilot FPV itu harus betul-betul sinkron. Dan untuk pemula sebaiknya menerbangkan drone seperti ini itu di mode angle, karena di FPV itu ada mode yang bervariasi ya. Jadi ada mode angle, ada mode acro dan mode air mode. Terus untuk GPS rescue ya, maaf kotor. Ini tempatnya belakang. Untuk GPS rescue ya kita tinggal cetrekin switch yang ada di remote. Tapi sebelum mengaktifkan itu semua, teman-teman harus paham dengan software namanya Betaflight. Betaflight itu sudah familiar di dunia FPV. Jadi kalau teman-teman beli drone seperti ini, beli sendiri, nggak bisa langsung terbang. Om, saya sudah beli Reptil nih, sudah beli remote. Nah, gimana cara menerbangkannya? Ritualnya banyak banget. Jadi teman-teman yang masih nol itu kalau mau menerbangkan drone ini nggak bisa. Satu hari mau selesai beres nggak bisa. Harus pasang receiver dan lain sebagainya. Harus setting juga, harus proses binding ke remote, harus flash firmware ILRS. Ribet ya. Oke, jadi dari yang kecil seperti ini ya, si micro brushless, kemudian ke Reptil 3 in, dan yang terakhir teman-teman bisa pakai 5 in. 5 in guys. Ini bawa 2 GoPro bisa depan pakai GoPro, belakang pakai GoPro. Tapi mahal GoPro-nya guys daripada drone-nya. Oke, ini Diaton Roma E5 V2. Ini digital. Bukan, ini punya pilot nakal ternyata. Oh yes, ini punya pilot nakal guys. Oke, jadi semua ini adalah FPV analog.
Oke, kalau analog itu gagelnya bervariasi ya. Ada Fetjack, ada Isin, terus ada Bisobi, dan masih banyak lagi. Sedangkan digital itu teman-teman harus pergo kocek untuk gagelnya aja di angka 9 jutaan ya. Kalau drone-nya paling murah itu di harga 5,5 juta atau 6 juta, Prataka lupa ya. Karena kan bervariasi ya. Jadi seperti Reptil ini kalau mau dari analog mau dijadiin digital bisa. Dan yang pasti untuk remote ini cuman satu aja guys. Kalau udah punya remote ini, mau drone-nya sebanyak itu ya cukup satu remote. Mau drone-nya analog, mau drone-nya digital, tetap bisa pakai remote ini. Jadi kalau teman-teman udah beli ini ya latihan simulator sepuasnya, perbanyak jam terbang, sama seperti apa ya, berlatih dulu. Nanti menerbangkan drone yang sesungguhnya itu nggak kaget. Bedanya teman-teman langsung nggak pakai simulator, langsung terbangin drone seperti ini, Reptil, kaget banget. Oke, jadi saran Prataka sih bawa GoPro itu terakhir aja. Oke, kalau pemula saran Prataka beli yang kecil-kecil aja nih. Nah, ini sudah resolusi kameranya dengan hasil ini ya, record DVR itu sudah 1080p 60 fps. Teman-teman mesti jago editing, mesti jago grading, dan pokoknya harus jago edit video. Oke, jadi seorang pilot FPV itu nggak cuman mengasah skill menerbang drone dengan baik dan betul, terus kemudian juga harus bisa ngedit video, grading video. Karena kan kalau si pemula ini angle kamera terlalu tinggi, bawahnya pengen ngebut terus. Nah, jadi kalau angle kamera terlalu pendek, ini bagian depan ini bakal kelihatan nih. Teman-teman bisa crop seperti apa ya, frame sinematik. Itu nanti si ductile-nya bagian depan ini bakal hilang. Bedanya dengan si Reptil ya. Reptil ini kalau teman-teman pengen dapat footage yang bagus, mau nggak mau bawa action cam. Nah kan, tapi nggak mungkin kan action cam ini dikorbanin dulu, karena waktu crash ini jelas guys, mau dikasih 3D print dan sebagainya, lensa ini nggak boleh ketutup. Ya lensa mungkin ada sekelilingnya ya, ada pelindungnya, tapi namanya crash kan kita nggak tahu ya crashnya seberapa berat. Dan saran Prataka sih selalu belajar menerbangkan drone FPV itu di lahan berumput. Oke, kenapa? Waktu jatuh nggak sakit. Oke, semoga cukup jelas konten dari Prataka kali ini. Dan yang terakhir, Prataka ada dapat info dari Om Alif yang ada di Cianjur ya. Om Alif itu pernah order bulan Februari ke Prataka, order Reptil 1 paket ya. Dan Prataka takjub sama perkembangan dari Om Alif. Jadi Februari, Maret, April itu sudah rakit 5 in. Jadi Om Alif itu bisa merakit quad 5 in dengan belajar dari YouTube. Tapi awal Om Alif itu ordernya ini Reptil ke Prataka, dan hasil footage dari Reptil yang diterbangin sama Om Alif luar biasa. Memang Om Alif ini kayaknya otodidak juga untuk editing video, belajar otodidak, dan yang pasti bawa kamera sebagus dan sembal ini. Om, ini kan Hero 8, masih ada Hero 10, 11 ya. Teman-teman kalau mau beli itu dipakai ke GoPro silakan. Tapi resiko teman-teman tanggung sendiri. Oke, jadi ini adalah hasil cuplikan dari Om Alif. Oke, segitu dulu review dari Prataka. Buat yang suka, jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Ketik di kolom komentar, Prataka mesti buat konten apalagi in frame seperti ini, supaya teman-teman yang baru dan yang mungkin baru belajar bisa banyak dapat pemahaman sama informasi-informasi di dunia FPV. Oke, segitu dulu. Prataka pamit. Thank you, save fly, and ciao. Give.